barayakita.com. Cermis, cerita misteri Baraya. Boleh percaya, boleh tidak. Cerita pengalaman pribadi dari orang-orang yang pernah mengalaminya. Cermis, cerita misteri Baraya. Boleh percaya, boleh tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya, kita bersua di sebuah acara yang baru nih untuk Anda, ya. Namanya Cermis, cerita misteri Baraya. Oke, ini kali perdana saya Andreas Medi dan nanti ada narasumber saya yang akan menceritakan kisah misteri, ya. Ya, cerita misteri yang tentunya akan membuat kita penasaran dan pengen tahu seperti apa, ya. Oke, dan kami harapkan Baraya semua bisa tuntas ya menyimak obrolan kita di kali ini. Nah, kali ini saya akan hadirkan nih tamu kita, ya. Namanya Aka Ahmad. Assalamualaikum Aka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Aka? Alhamdulillah. Oke, Alhamdulillah luar biasa. Aka, aslinya orang mana sih sebenarnya? Aku sih sebenarnya asli Sunda ya. Aku di Garut gitu ya. Tapi udah lama juga sih tinggal di Bandung gitu. Okay. Tapi enaknya kalau aku di sini mendingan host juga ya, jangan narasumber ya. Iya. Sebenarnya kamu tuh apa sih sebenarnya di sini? Iya. Kamu itu adalah tamu saya. Kita berdua host aja. Kita host ya Host sebenarnya. aja, tapi nanti ceritanya banyak dari aku. Giliran lah ya. Iya, karena memang banyak apa sih kisah misterinya dirimu alamin gitu kan. Nah gini, tadi sengaja openingnya biar agak misteri gitu. Padahal gitu. kita sama-sama host juga kan gitu. Dan gokil. Nah gitu. Jadi di Cermis Baraya ini kita bakal cerita tentang cerita-cerita misteri ya pastinya nih. Tapi memang kita menceritakannya secara natural, nggak bermaksud untuk nakut-nakutin atau dibikin lebay. Ya enggak lah, ngapain juga nakutinnya. Kita juga ketakutan nantinya. Ini jam berapa sih Teh Medi? Jam berapa nih? Udah jam 11-an sih. Jam 9 ya, tapi belum pulang di studio nih. Ya nanti kita lihat data. Ini kita di lantai 2 ya. Aduh. Kenapa? Aku nih ada cerita loh tentang lantai 2. Oh gitu. Jadi waktu dulu aku masih kerja. Ceritanya itu kan kantor aku tuh ada di lantai 2 kan. Oh gitu. Oke. Nah pas aku lagi jalan dari lantai 1 ke lantai 2, aku pikir kan kayak ada orang di lantai 2 tuh. Iya. Tahu dong yang namanya apa, keyboard. Oh ada keyboard di sana. Ada keyboard, ini keyboard komputer. Oh oke. Si PC. Saya pikir keyboard alat musik. Bukan. Ini keyboard komputer ya. Gitu. Kayak ada yang make gitu ya. Terus kayak ada orang lagi ngeprint. Oh. Kayak bunyi mesin print. Nah aku kan ada mau ngambil ke ruangan sebelah. Ngambil apa? Ngambil dokumen. Karena kan aku kan ada yang ketinggalan gitu. Terus pas tugas malam saat itu ya. Emang malam-malam itu sekitar jam 9. Ya aku yang masih lembut tuh kan. Aku ngambil dokumen gitu. Kayak ada suara orang lagi ngeprint gitu. Nah pas udah kayak gitu, aku bilang mau disapa, kita kan harus nyapa orang kan. Itu kayak ngadep ke sana gitu. Apa menghadap ke kayak belakangnya gitu, ke belakang. Siluet di kaca yang ada gordengnya. Itu kan kalau kaca kantor tuh agak kayak terbuka, tapi ada gordeng yang tipisnya loh. Udah feeling sih. Itu udah kayaknya bukan manusia deh gitu. Itu tuh bukan manusia karena emang bentukannya tuh udah belegbeg gitu Sunda mah. Belegbeg hidung gitu. Mau aku tanya juga, ya ampun mau ngapain gitu kan. Itu bener ya. Terus aku langsung gini, kalau emang dia setan atau hantu gitu ya. Pas aku ngambil dokumen, aku kan nunduk ke bawah nih. Kalau dia hilang berarti fix. Dong aku. Terus aku bangkit gitu. Aku ambil tuh dokumen. Cet gitu ya. Pas aku berdiri gini, bener dong itu udah gak ada. Ya ampun. Malam-malam lagi kan. Itu tuh bener-bener yang wah ini nih misteri sampai sekarang gitu. Terus apa gitu kan? Dirimu gimana? Langsung kabur, langsung teriak atau gimana? Ya waktu itu sih aku mau teriak juga orang nggak ada orang kan, orang di kantornya udah jam 9 gitu kan. Ya udah dokumen
itu kan lorong, dan besoknya tuh aku langsung sakit kepala. Ini benar-benar kepala sakit. Besoknya tuh aku nanya ke yang bisa gitu, kan dari daerah ya, dari kampung gitu. Katanya sih kalau kita bersentuhan sama makhluk gaib itu, katanya kita bakalan apa ya, istilah Sunda tuh kabadi. Pernah dengar nggak kabadi? Ya jadi kayak apa sih? Jadi kayak misalnya kita tuh kayak bersentuhan dengan ketepaan bukan gitu ya, kayak bersentuhan gitu betul, kan? Kayak misalnya energi kita sama energi mereka tuh bersentuhan, dan kayak misalnya ada efeknya tuh jadi kabadi gitu. Oke. Terus berapa lama tuh sakitnya? Aku tuh 3 hari demam aja sih. Sejak kejadian itu. Dan itu sampai sekarang sih masih ingat gitu. Sebenarnya itu pengalaman pertama banget atau gimana sih? Sebenarnya ini banyak banget nih cermis aku ya untuk Baraya yang buat aku share. Ini enggak, aku penasarannya Dimo kenapa sih sensitif banget atau gimana sih? Termasuk orang yang dalam tanda kutip gitu ya bisa ngelihat atau gimana sih? Kan enggak semua orang sensitif. Betul. Kalau indigo sih aku bukan, karena aku alhamdulillah sampai sekarang belum bisa ngelihat hal kayak gitu. Tapi karena aku tuh dulu kan deket banget sama orang yang indigo. Siapa tuh? Ada seseorang, tetangga atau teman atau gimana? Sekarang udah nggak ada, udah orangnya udah meninggal. Innalillahi. Tapi aku deket banget sama dia tuh hampir 3 tahun setengah. Waktu kecil? Enggak, sekarang belum lama ini. Jadi maksudnya dirimu sensitif gitu, apakah dari kecil atau udah dewasa? Enggak, karena kedekatan, tapi dari kecil aku udah bersentuhan dengan hal kayak gitu. Oh, berarti dirimu udah punya bakat nih. Iya, karena kebetulan di daerah aku ada dari kakek sama nenek. Kebetulan beliau itu kan bisa tradisi adat dan tradisi itu kan kalau kita ngomongin adat tradisi, kadang ada tercampur dengan hal mistisnya kan. Iya. Nah gitu. Iya. Jadi emang dari kecil sudah terbiasa dengan hal yang memang beraroma, dalam tanda kutip mistis tadi gitu. Ya. Kayak ngelihat kemenyan, ngebakar kemenyan itu udah hal yang udah biasa. Kayak misalnya dulu banget gitu ya. Itu tuh udah hal biasa ngelihat ya kan. Emang sih ada dulu kan kalau mau ada acara apa pasti selalu menyediakan apa sih ritualnya gitu ya. Ada ritual. Di antaranya ya kayak gitu ya. Kalau yang tentang misteri, aku selain seneng juga nonton misteri, hal yang misteri itu itu kedekatan dengan beliau ini yang 3 tahun setengah ini. Ini beliau itu kan ahli pengobatan dan terapi. Kebetulan pengobatan dan terapinya itu ya salah satunya kan kalau kita pengobatan terapi itu ada non medis, ada medis. Iya. Jadi aku selama 3 tahun setengah itu terbiasa banget ngeliat orang kesurupan, ngeliat orang yang cerit-cerit karena ada makhluk yang ini. Aku udah selama 3 tahun setengah itu aku terbiasa, dan itu hampir tiap hari aku ikut kegiatan beliau gitu. Apakah jadi ya tadi dirimu jadi apa sih sensenya agak nambah naik, lagi ya? Ya karena memang ketika setiap aku ada pengobatan dengan beliau ya misalnya pergi gitu, nah itu tuh aku kayak dikasih terapi dulu ya supaya aku ini nggak ada yang ikut gitu energinya. Jadi ibaratnya dikasih apa sih kalau kata orang dulu itu pengaman gitu ya. Betul. Atau ya untuk menangkis hal-hal yang kita tidak inginkan. Betul, gitu ya. Betul. Tapi kalau real ngalamin pengalaman pribadi sih ada. Jadi dan itulah aku bakalan share banyak banget. Lain kesempatan ya. Kesempatan bisa. Hanya tapi kalau yang pertama ini tadi kita yang di tangga kantor itu kantor itu berapa tahun yang lalu itu kejadiannya? 2008 2009 udah cukup lama ya. Iya. Dan aku juga sebenarnya sih kalau ini sih pengen sharing atau pengen ngobrol malah sama dengan Indigo. Mudah-mudahan sih ini kan Cermis baru episode pertama nih. Iya. Mungkin nanti kalau misalnya ada ketertarikan dari Baraya, kita bisa aja ya ngundang orang-orang yang memang memiliki sensitivitas dan mungkin nanti bisa dihubungkan dengan cerita aku ini gitu. Dan juga mungkin banyak yang punya cerita sendiri juga sih bisa sharing, kita ngobrol bareng ya. Ini jadi kita sedikit aja kayak teasernya acara teasernya aja ini, ya gitu bahwa nanti kita bakalan banyak nge-share cerita-cerita yang memang
misteri, mengandung cerita misteri tadi. Namun kita juga sangat menghargai bagi orang yang memang tidak suka dengan cerita misteri. Yaitu sih hak Anda, hak Anda semua ya. Tapi bagi yang seneng ya mudah-mudahan bisa terhibur ya karena ngobrolin hal kayak gini tuh seneng ya, seresep dan gitu. Kadang suka penasaran juga, pengen tahu gitu, dan supaya mungkin hikmahnya dan supaya kita juga saat menghadapi hal yang serupa udah nggak kaget gitu loh ya. Nah ini setelah tadi kejadian itu akhirnya masuk kerja lagi, terus gimana? Nggak aman-aman saja nggak? Atau suka melihat kayak begitu lagi? Enggak, cuma sekali aja kan, kenalan kayaknya. Sepertinya sih. Tapi yang paling ingat banget, boleh lah nanti aku coba ngajakin teman aku yang waktu itu ngalamin kejadiannya. Teman aku tuh kesurupan di kosan aku, Temedi. Oh, pernah? Ya ampun. Ya, jadi di kosan itu Aka. Jadi ini ada 2 lah, nggak apa-apa aku share. Jadi waktu itu aku ngekos di pusat kota sih, cuman kayak bangunan itu bangunan lama. Di pusat kota tapi. Dan itu tuh kamarnya tuh kosong banyak gitu. Tahu kan? Gitu kan? Iya banyak gitu. Terus kamar mandinya di bawah, ada tangga gitu. Penjaga kosannya di depan. Dan itu banyak kamar kosong. Dan itu tuh kayak jalan ke situ tuh kayak gang buntu gitu. Oh gitu. Gitu. Terus? Nah, terus udah tuh pindah dong dari kosan lama ke kosan tempat yang itu. Karena emang aku pikir itu ke tempat kerja dengan gitu. Tempat kerja aku gitu. Jadi emang sebenarnya kenapa sih banyak ngalamin kejadian kayak gitu, aku juga nggak tahu gitu. Karena mungkin tadi sensitif tadi kan dari kecil kan. Tadi kan Aka bilang gitu, udah kan? Ada inilah ya, kenal dengan kayak gitu. Kalau banyak diceritain mah banyak gitu. Banyak banget. Bahkan sebenarnya kata beliau ini yang deket sama aku yang ini, aku tuh ada kemungkinan bisa dibuka loh mata batinnya. Cuman aku waktu kemarin belum berani. Kenapa? Karena kan kalau kita kata orang-orang sih, aku lihat di podcast orang yang cerita mesti kalau udah dibuka kadang bisa ditutup lagi Temedi katanya. Nggak bisa ditutup lagi. Jadi akan terus melihat gitu ya. Kalau yang kuat sih ya. Takutnya jadi bisa jadi kan, bisa kayak jadi ngaruh ke emosional psikologis. Iya betul, karena kapanpun bisa melihat itu ya. Betul. Nah jadi tadi nulisin nih dirimu pindah ke tempat kontrakan yang baru, terus akhirnya datang teman. Akhirnya kan enggak, aku sendiri dulu. Aku biasa bayar kosan, pindah-pindah barang. Nah malam itu kan kalau kita awalnya kan aku mau nempatin besoknya. Itu ingat banget malam Jumat. Oh jadi malam pertama nih. Malam pertama di kontrakan yang baru. Karena waktu itu kan ada acara yang harus pagi-pagi gitu kan. Akhirnya tuh kasur juga masih berantakan segala macem. Aku tuh waktu itu ya langsung aja kan biasalah tidur gitu di situ. Biasa aku sholat dulu dan lain-lain. Tapi kan nggak ada TV, nggak ada apa kan belum ya. Itu enggak yang jadi sunyi gitu. Kan belum ada TV tadi ya, semua belum betul. Ada. Pas momen itu hujan. Pas hujan lagi, aduh. Dan itu tuh udah, aku nggak bawa alat elektronik, cuman HP doang gitu kan. Aku kan mungkin capek juga gitu kan. Karena kan kalau katanya kalau kita lagi lemah, capek gitu kan bisa ada hal-hal yang aneh gitu yang dialami. Ya kosong gitu ya, ibaratnya gitu kan. Pas udah kayak gitu, aku tidur ya. Set gitu tidur. Udah kayak mimpi buruk gitu. Tapi di kosan itu mimpi buruknya gitu. Kayak tiba-tiba kayak ada yang ngeliatin di jendela gitu. Oh gitu. Itu mimpi padahal ya. Mimpi nggak langsung ngeliat gitu ya. Kayak sosok gitu kan, kayak gitu di jendela kayak ngeliatin gitu. Dengan sosok yang nggak jelas gitu, tapi kayak noong gitu kalau sudah bentuk ngintip gitu ya. Aku langsung bangun dan itu udah setengah 12 malam. Udah jam 7 jam setengah 12, kebayang nggak? Aku dan kamar sebelah aku tuh kosong semua Temedi. Itu saat itu kos-kosan pada 15 kosong. kamar. 15 kamar. Di bawah sama di atas. Oke. Di atas tuh ada 5 kamar. Di bawah sama, jadi luas gitu kosannya. Tapi yang terisi cuma berapa tuh? Di atas tuh aku waktu itu kosong semua. Dan ada yang isi yang ujung, tapi emang orangnya mungkin lagi nggak ada. Oh jadi karena kan aku belum kenalan sama penghuni kos. Sebenarnya memang gak ada gitu kan, gak ada orangnya. Akhirnya aku dari situ. Nah terus gimana tuh pas langsung bangun, jendela kamar aku ternyata belum ditutup. Aku tutup karena kan saking capek. Gak sempet ya. Tutup. Terus kan WC-nya tuh di bawah.
Itu dulu di lantai berapa? Lantai 2. Kamar Okay. mandinya nggak di dalam. Nggak ada yang di dalam. Terus kamar mandi ada di bawah. Aku yang di bawah karena deket. Aku pikir ada balkon. Nah udah itu terus aku kan jalan mau ke bawah, mau ke air. Itu udah merinding banget. Jam berapa tuh? Setengah 12. Ini lagi berani-beraninya sih. Ya karena mau kemana lagi? Karena udah posisi kan hujan gitu kan. Udah itu teh, ya udah turun ke bawah. Terus kayak ngeliatin kayak bangunan-bangunan dulu kamar mandi juga kayak bata-batanya tuh masih kayak 90-an ya gitu kan. Ini kejadian aku alamin 2015. Berarti sekitar 5 tahunan yang lalu ya. Tapi desain rumahnya tuh 90-an kayak ubin-ubinnya gitu. Aku masuk itu mah ya lagi di dalam teh kayak ada yang ngikutin gitu. Kayak ada yang ngikutin ke kamar, masuk aja ke dalam udah. Akhirnya kan besoknya aku ngajak temenku tuh namanya Ricky. Ntar kalau misalkan ini aku biasanya ngajak dia. Ini cerita ini beneran. Jadi dia kesurupan. Ricky ini kesurupan. Ricky tuh dia ke kosan aku pas main ke rumah. Main ke kosan. Kosan. Udah gitu kan apa namanya pas main ke kosan itu sampai malam. Anak muda biasa. Sampai jam 11. Ini di masih di tempat yang itu kan? Di tempat itu aku ngekos. Nah akhirnya si Ricky itu mau nginep. Cuma posisi setengah 12 malam tuh lapar. Lapar. Pengen nasi goreng. Dia itu kan udah tidur. Aku pengen nasi goreng. Setengah 12 teh. Biasalah lapar malam-malam gitu kan. Malam-malam aku bangunin kan. Tapi emang pas bangun dia tuh udah kayak aneh matanya tuh. Dia tuh kayak marah ke aku lah. Biasanya dia nggak kayak gitu. Aku pikir karena nggak mau digangguin disuruh berangkat gitu kan. Padahal dia kalau biasanya kan kalau aku takdir dia pengen ya gitu kan. Sama juga pengen makanan. Aku bilang beli yang di deket simpang jalan. Pasti dia tuh buka sampai jam 12. Memang aku pernah beli makanan jam segitu gitu kan. Emang masih ada. Karena tuh di jalan raya kan. Jam 12 tuh dia masih ada. Ya 2015an nggak PPKM kayak sekarang kan gitu kan. Itu bentuknya kayak kedai gitu. Cuman memang jam 12 gitu. Dia tutup jam 12. Dan itu baru jam 11an lah, setengah 12 mungkin. Nah aku nyuruh dia buat beli nasi goreng itu. Tapi emang dari mata dia itu udah kelihatan kayak beda gitu. Tapi dia bisa ngambil duit, bisa beli nasi goreng. Tapi dia tetap mau diminta beli nasi goreng. Nggak ngomong banyak gitu. Ambil, dia turun beli. Terus ya udah balik lagi. Dia ngomong beli 2. Jadi kayak ngeliatnya tetap ekspresi itu. Nih, dia langsung tidur lagi. Nggak makan. Aku makan nasi goreng gitu. Nah udah, aku pikir dia tidur karena langsung merem gitu. Nah dia aku ngantuk. Dia makan, pas mau ngeliat bangun gitu. Kenapa? Leher aku mau dicekek sama dia. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Sadar ya Allah, sadar. Tenaganya gede banget. Aku udah begini mau dicekek. Terus akhirnya dia ini mau lepas. Tuh. Ngomongin kayak energinya sampai sini di kejadian udah lama banget. Oke. Akhirnya lepas, aku tendang sih. Karena aku yakin itu bukan dia, bukan si Ricky. Terus Astagfirullahaladzim, kamu sadar? Matanya gitu ngeliatin kayak gitu. Meracau. Keluar. Astagfirullahaladzim. Aku tuh aku santai. Tolongin. Istighfar. Langsung ada si A ke bawah ke situ ngenenangin. Oh ada teman tetangga atau gimana? Siapa penjaga untungnya pas ada di situ. Mau ke orang yang bisa aja udah malam. Dia matanya tuh kayak mendelik gitu. Iya. Aku coba sebisa-bisa baca syahadat ayat kursi, Al-Fatihah, Al-Baqarah gitu yang alif lam mim ya potongannya. Baca ayat kursi terus aja syahadat. Itu akhirnya dia sadar. Akhirnya terbangun dan sadar. Terus kata dia gimana? Akhirnya dia ngerasanya dia tuh tidur. Perasaan dia mah tidur terus. Ada yang ngedudukin badannya. Ya Allah. Kamu sadar gak aku suruh beli nasi goreng? Kayak ada yang ngegusur cina gitu. Berarti
nanti ketika disuruh beli nasi itu posisinya dia udah setengah nggak sadar. Udah, iya. Mungkin seperti itu ya. Aku mau dicekik Udah ya Allah, takut Mungkin sosoknya yang jahat kali ya. Sepertinya. Jadi itu apa, teman Aka nggak jadi pulang? Nginep di situ akhirnya sampai subuh. Akhirnya aku tuh ngekos di situ cuma 3 bulan. Cuma 3 bulan karena banyak kejadian. Tapi setelah itu aku langsung ngaji, sholat. Mungkin karena itu kan awal-awal ditempatin Iya. Gitu. Tapi memang sih kalau kata teman aku yang ke situ sih, kenapa sih kamu betah di sini? Gitu. Aku bilang karena memang aku kondisi keuangan juga ya. Di situ murah gitu ya. Terus kan ke tempat kerja tuh dekat, jalan kaki lah bisa. Kayak di sini berapa meter gitu. Gak mesti naik angkot ataupun kendaraan online gitu. Gitu. Itu kok cuma 3 bulan sampai tahap training doang. Terus aku pindah alhamdulillah dapet yang nyaman ya. Gak ada apapun di situ. Karena gini loh Teh Medi, kita bisa ngerasain kan. Iya, kalau mana bangunan yang emang ada sesuatunya apa enggak, yang hangat atau yang dingin. Betul, ya gitu. Nah, itu kayaknya pengalaman Aka yang cukup menakutkan ya, karena dicekik oleh teman sendiri gitu dan ya. Dan itu emang orangnya ada sampai sekarang masih ada sih kadang kontak-kontak, karena kita udah pindah kerja ya, udah beda. Tapi memang kalaupun ditanya kamu bener kesurupan, iya waktu itu. Itu sampai sekarang apakah dia masih ingat apa enggak? Pokoknya kejadiannya 2015 dan itu sempat juga jadi obrolan ke teman-teman kerja. Gue mau dicekek gitu kan. Iya, serem ya sama sosoknya aku nggak tahu apa. Tapi itu teman Aka yang akhirnya sadar pulang tuh udah sehat lagi. Tapi atau gimana? Dia masih? Iya, dia nggak apa-apa. Tapi ujung-ujungnya dia jadi nemenin aku ngekos sih. Maksudnya nemenin ngekos tuh ya karena kan aku takut gitu. Jadi sering di situ nemenin. Terus akhirnya kan aku tuh teman-teman aku suruh ke situ, pokoknya sampai biar haneuten betul gitu jadi haneuten 3 bulan itu gitu kan. Itu loh Baraya yang aku alami. Gimana nih Baraya, mungkin ada yang ngalamin seperti aku ya. Tapi aku nggak mau sebenarnya kalau sekarang harus ngalamin kejadian misteri lagi. Kita sih nggak pengen ya. Hanya ini ya sekedar cerita pengalaman pribadi aja. Pokoknya, nih Baraya ya. Jadi dari kejadian itu tuh sebenarnya nggak banyak banget. Cuman ada ya 5 kejadian. Tapi ini selesainya 2 ini. Terus ada juga yang pas aku pulang wisuda. Terus ada yang juga aku nyeritain ada yang kealamin sama aku atau enggak sama teman aku atau sama mamah aku atau sama keluarga. Banyak yang cepat cerita. Nanti kita pastinya akan banyak episode-episode berikutnya ya. Ini baru perdana nih Baraya ya. Mudah-mudahan Anda tertarik ya, suka dengan cerita misteri Baraya ini ya. Kita singkatannya apa? Cermis ya. Mudah-mudahan menjadi ini ya pendengar setia kita ya. Bener. Ya karena tadi emang apa ya? Ini aku sampai merinding loh pas yang denger kamu dicekek gitu ya. Ini alhamdulillah dirimu sehat-sehat sampai sekarang ya. Dan itu kalaupun aku nggak bangun, aku udah nggak ada mungkin gitu kan. Karena kan kalau yang kayak gitu tuh suka cari temen katanya gitu ya. Kan. Serem juga gitu. Itu sampai mau dicekek beneran sama si Rika. Makanya sekarang kalau misalkan mana nyekek orangnya gitu kan. Gitu ingat sama orang mah kasurupan cina gitu. Tapi sekarang malah jadi teman baik ya dan enggak masih WA-nya ada sih, masih kadang malah kontak. Sampai nemenin segala ya. Dia maunya itu baik loh, nemenin karena kos. Jadi temen gitu, jadi temen deket banget ya, karena memang pas kejadiannya kayaknya dia juga kasihan mungkin ke aku gitu ya. Dan itu umurnya masih muda kayaknya akunya juga. Makin kesini kan kita makin ada benteng ya, pembentengan diri dengan ibadah dan lain-lain gitu. Dulu mungkin ibaratnya masih kosong gitu lah ya kalau gitu. dulu ya. Tapi di saat yang 3 tahun ke belakang ini yang aku deket sama seorang terapi pengobatan ini, memang aku dihadapkan lagi dengan hal yang misteri itu banyak banget. Gitu ya. Yang memang yang dia alamin, yang dia ceritain ke aku, dan juga yang memang aku ngalamin sendiri dan aku lihat sendiri. Ada orang yang kesurupan siluman ular lah, siluman buaya lah. Memang kalau orang ngeliat tuh misalkan lu ngarang atau lebay apa-apa, ya itu memang kejadian aku ngelihat sendiri gitu. Iya, itu kan pengalaman ya. Bener. Dan aku bakalan sharing di cerita misteri Baraya ini. Nah itu dia Baraya, cerita seorang Akang Ahmad yang memang dia indigo bukan, tapi dia tuh seorang yang sensitif ya. Kalau aku bilang dia sensitif, mengalami hal-hal karena mengalami misteri. Banyak hal-hal misteri gitu ya. Kan banyak orang yang punya kemampuan atau kelebihan seperti itu ya. Bisa dibilang kelebihan dan bisa juga dibilangin ya. Apa siksaan juga ya. Tapi kalau dibilang sih aku tuh
kayaknya objek objek lemah dari makhluk halus yang suka mempermainkan nyingsieunan gitu. Mungkin aku, tapi sekarang alhamdulillah ya Teh Medi, aku nggak ngalamin apa-apa lagi sampai sekarang. Aku nggak mau banget untuk ngalamin hal kayak gitu. Nggak ingin gitu. juga ya, karena tidak enak ya, tidak nyaman. Bener, ya. Sebenarnya nggak nyaman juga karena emang ngalaminnya tuh yang barang dunia makhluk luar gitu ya, makhluk goib dan lihat. Yang aku petik dari almarhum itu, siapa ini almarhum siapa? Ya 3 tahun setengah yang dekat sama aku ini, yang aku di seorang ahli pengobatan itu. Dia banyak banget ceritain tentang kisah misteri, sampai dia punya kamera yang bisa ngeliat nangkep hal kayak gitu kan. Dan itu diceritain sama dia, sampai aku juga mau belajar sebenarnya, cuman ya cerita berkata lain gitu ya. Tapi pokoknya aku yang terakhir ini sih aku ada namanya Abeng ya, temen aku, dia orang Majalaya. Nah aku nanti bisa sih kalau mau nanya ke dia juga. Aku tuh katanya ada 3 makhluk yang sekarang katanya entah itu nakut-nakutin atau beneran. Yang kenapa tuh? Ada di tubuh aku yang suka ngikutin gitu kata dia. Aku juga justru pengen nanyain sebenarnya secara detailnya gitu. Seperti kan. apa ya? Ya karena kan bisa aja ini tuh karena emang aku sering-sering itu kan kalau kita aku kan nggak bisa apa-apa ya. Aku indigo bukan, punya kemampuan juga enggak. Jadi terus aku suka ngikutin orang yang memang memiliki kemampuan gitu. Siapa bisa jadi ke dia nggak kena, nah ke aku. Bisa jadi. Ini mungkin nanti akan lebih asik lagi ya nanti kalau ada yang pakarnya ya, yang berpengalaman dengan hal itu untuk bisa sharing kepada kita ya. Gitu. Tapi kalau di sini sih di Cermis ini kita hanya berusaha menceritakan kisah aja, tidak sampai dengan penelusuran, enggak sampai pengaitan dengannya, tapi hanya cerita aja. Karena terkadang kita sesama juga aku ngalamin ini sih gitu. Horor. Iyalah hal-hal horor yang ya takut-takut gitu, ngeri-ngeri gitu ya. Oke. Baik Baraya, itu baru sekilas nih cerita yang disampaikan oleh Aka Ahmad. Ada 2 tadi ya, di tempat kerjanya dan di tempat kosnya. Dan mungkin next kita juga akan cerita misteri lainnya ya untuk Baraya semua. Jadi ya tunggu ya di podcast kita berikutnya. Yes, jadi Baraya dan boleh banget nih kalau misalkan ini nanti kita bakalan bacain cerita-cerita mungkin dialami oleh Baraya. Baraya. Silakan aja, kalau nggak bisa cerita secara teks, boleh langsung nanti telepon ngobrol ataupun berkenan buat datang ke sini ke studio Baraya kita ya. Gitu. Yang pastinya tapi nggak akan malam-malam seperti sekarang sih ceritanya. Paling kita ajak ngobrolnya ya sore-sore lah ya. Iyalah ya pas ya jam yang bisa Baraya yang enak ikut ya. Karena emang kalau misalnya kita ngomongin kisah misteri, tapi kadang Teh Medi suka ada serunya juga sih. Iya. Untuk kita tuh. Iya, seru dan adrenalin juga ya. Kalau yang memang ini loh, yang memang itu nyata, yang kayak aku yang mau dicerit itu sama temen aku itu, dialami katanya sih energinya tuh bisa nyampe gitu. Suka ya begitulah sepertinya akan ikut terus ya. Dan ya masih ada rasa-rasa traumanya ya. Gitu ya. Pokoknya mah banyak banget yang enggak banyak ya, pokoknya ada beberapa yang aku alami. Tapi kalaupun enggak juga, nanti aku mau coba tanya ke teman-teman karena pasti banyak banget yang ngalamin yang kejadian. Pernah ngalamin hal-hal aneh. Ada ya? Pokoknya yang pernah ngalamin. Yang belum ngalamin ada yang serumah, yang dialami bibi aku. Gitu. Itu subuh-subuh. Itu dia ngelihat dengan jelas sosok tanpa kaki. Dan itu serem tuh dong. Ntar di minggu depan aku ceritain ya. Nanti kita ceritain ya gitu, untuk podcast kita berikutnya ya. Tapi ini maaf ya, kita tidak ada penelusuran, kita tidak ada pengulasan, nggak ada. Hanya berbagi cerita. Berbagi cerita aja. Namanya juga Cermis ya, cerita misteri Baraya. Oke Baraya, kita tutup dulu ya untuk episode pertama ini. Pokoknya tidak membuat takut, tapi membuat senang karena kita menceritakan cerita misteri dari sisi yang berbeda. Itu kan. Ya sedikit-sedikit merinding mah nggak apa-apa ya. Wajar ya. Namanya juga cerita misteri ya. Kita juga tidak bermaksud untuk mentakut-takutin. Enggak juga sih, enggak juga ya. Pokoknya tetap jangan lupa like,
and subscribe ya Dan juga Baraya Kita komen. Official ya. Jangan lupa ya, dan sebarkan ya untuk diketahui oleh teman-teman, Mungkin saudara-saudara mau Baraya semua. malam-malam mau nakut-nakutin temennya Boleh. dengan cerita kita. Oke, kalau gitu Oke. mohon maaf ya apabila ada salah-salah kata. Ini saya Medi. Dan juga saya Kak Ahmad, terima kasih banyak. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Cermis kali ini. Bagi Baraya yang ingin berbagi cerita misteri, silahkan kirim data audionya melalui email markombarayakita@gmail.com atau silahkan datang langsung ke studio Baraya Kita di Jalan Peta 168E, Kota Bandung. Sampai jumpa di cerita misteri selanjutnya. Cermis, cerita misteri Baraya. Boleh percaya, boleh tidak. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com